Kalau kali ini saya kembali angkat soal Jokowi, itu karena saya merasa serangan terhadapnya terus mengudara. Kali ini saya akan bicara tentang Oki Puspa Madasari. Dia adalah anak abah alias pecinta Anies Baswedan. Perempuan berjilbab ini pintar, dia novelis sekaligus sosiolog. Gelar PhD-nya diperoleh di National University of Singapore. Sejak 2010, Oki sudah menerbitkan 5 novel, satu kumpulan cerita pendek, 3 novel anak-anak, dan satu buku non-fiksi. Keren kan? Dia ini seperti saya katakan pintar dan berwawasan. Tapi begitu masuk ke urusan Jokowi, segenap kepintaran itu seperti terbang melayang menjauh dari dirinya. Ketika bicara soal Jokowi, dia seakan menjadi pengarang fiksi yang terbang bebas dengan imajinasi liarnya. Ini saya saksikan dalam acara podcast dia bersama Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode 2011-2015. Seharusnya kan kalau ada dua orang pintar bertemu, kita akan menyaksikan diskusi kaya, mendalam, dan tajam. Tapi ini sebaliknya. Dan saya duga ini terjadi karena kedua orang ini sudah kepalang membenci Jokowi. Sehingga apapun yang keluar dari mulut mereka semata-mata serangan yang sayangnya terkesan dangkal dan mengada-ada. Judul obrolannya ada orang-orang yang mau sabotase pemerintahan Prabowo. Dan subjudulnya Jokowi tidak kebal hukum. Kira-kira Anda sudah bisa ya menangkap semangat mereka. Percakapan mereka dimulai dari soal OCCRP alias Organized Crime and Corruption Reporting Project. Semoga Anda termasuk kalangan yang berakal sehat yang tahu bahwa OCCRP tidak menganggap Jokowi sebagai pemimpin korup karena mereka tidak menemukan bukti bahwa Jokowi korupsi. Itu sangat clear. Karena itu saya betul-betul heran ketika Oki percaya bahwa menurut OCCRP, Jokowi adalah seorang koruptor. Seharusnya seorang PhD seperti Oki bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan ucapan sekontroversial itu. Menurut saya ada dua kemungkinan untuk menjelaskan kekacauan argumennya. Pertama, dia hanya mendengar orang-orang di sekitarnya yang dengan sembarangan menyebarkan fitnah itu. Masalahnya tanpa merasa perlu memeriksa, dia kemudian menyampaikannya secara terbuka di ruang publik. Tapi ada kemungkinan kedua, bahwa dia sebenarnya tahu Jokowi tidak dituduh korupsi oleh OCCRP, tapi dia merasa harus dengan sengaja menyesatkan pengetahuan publik. Jadi dia mungkin saja ceroboh atau mungkin juga jahat. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, diskusi Oki dan Samad ini pada dasarnya melandaskan diri pada premis yang jelas-jelas salah. Atas dasar asumsi yang salah itu, Oki mengatakan Jokowi harus diadili, harus dibawa ke pengadilan, dan harus mendapat hukuman. Tapi masalahnya kata Oki, lembaga peradilan di Indonesia tidak ada satupun yang berani mengadili Jokowi. Sampai saat ini tidak ada yang bergerak, ujarnya. Menurutnya laporan OCCRP seharusnya membangunkan masyarakat dan penegak hukum bahwa ada mantan presiden yang tidak boleh dibiarkan begitu saja melenggang. Oki itu memuji OCCRP sebagai lembaga yang kredibel. Dia lantas menegaskan, peringatan OCCRP bahwa Jokowi korup ini terus dilawan para buzzer pendukung Jokowi yang disebutnya sebagai cebokers. Para cebokers itu menganggap laporan OCCRP tidak valid, tidak berdasar. Padahal kata Oki, mereka, OCCRP itu, memiliki rekam jejak yang panjang. Dengan sinis, Oki mengatakan para pemimpin dari negara-negara lain yang masuk dalam daftar finalis pemimpin korup versi OCCRP ternyata memang bermasalah. Nah, di antara mereka, kata Oki, hanya Jokowi yang lolos melenggang begitu saja seolah-olah tidak ada kesalahan apa-apa. Karena itu menurut Oki, temuan OCCRP adalah temuan penting yang seharusnya menjadi pijakan untuk menggaungkan seruan untuk mengadili Jokowi. Tudingan Oki tidaklah berhenti pada apa yang disebutnya sebagai temuan OCCRP. Lebih jauh, Oki menuduh Jokowi sebagai ancaman terhadap Prabowo. Menurut Oki, Pak Jokowi tidak mengalami post-power syndrome. Post-power syndrome itu kan kondisi psikologi yang dirasakan seseorang setelah ia kehilangan kekuasaan. Ini tidak terjadi pada Jokowi katanya. Sebaliknya, Jokowi sedang menjalankan agenda dengan desain-desain tertentu. Tujuannya ada dua. Pertama adalah untuk tetap mengamankan diri atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum. Dia tetap mau semua proyek yang dirancangnya terwujud. Yang kedua, Jokowi sedang bekerja untuk memuluskan Gibran pada 2029. Karena itu kata Oki, Prabowo harus sangat berhati-hati. Oki melihat Prabowo itu sekarang masih insecure, sehingga merasa harus tetap mengikuti apa yang dikatakan Jokowi. Oki memberi contoh pada pilkada, justru Prabowo yang datang ke rumah Jokowi. Ini adalah pertanda relasi kuasa di antara keduanya. Ini menunjukkan Jokowi masih mengendalikan Prabowo. Dalam pemerintahan sekarang, masih banyak orang-orang yang Jokowi, lebih dari 50%, baik di kabinet maupun di penegak hukum. Posisi Prabowo makin sulit karena kerusakan yang ditinggalkan Jokowi. Kerusakan itu menjebak Prabowo. Dia harus melanjutkan kebobrokan yang ditinggalkan Jokowi karena Prabowo tidak memiliki keberanian untuk mengubahnya.
Segala warisan akibatnya harus dilanjutkan, seperti misal IKN. Karena itu Oki berseru pada Prabowo agar segera memutuskan hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa jadi pemimpin sebenarnya, kata Oki. Yang kedua, ganti semua orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum termasuk KPK. Menurut Oki, sekarang ini dalam pemerintahan Prabowo ada banyak orang yang merupakan musuh dalam selimut. Ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahan Prabowo karena kesetiaan mereka bukan pada Prabowo tapi pada Jokowi. Mereka ini tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena itu, kata Oki, cara untuk memutus pengaruh Jokowi adalah dengan mengadili Jokowi. Tapi masalahnya itu tidak akan pernah terjadi selama semua pihak masih melihat Jokowi punya relasi dengan Prabowo. Menurut Oki, hari ini Prabowo masih selalu mendengar Jokowi. Prabowo dan Jokowi selalu bersama-sama dalam satu kesatuan. Jadi ini seperti lingkaran setan. Prabowo, kata Oki, harus menjaga jarak. Harus jadi the real president yang tidak tunduk pada bayang-bayang Jokowi. Dan masalah bukan hanya pada Jokowi. Masalahnya juga ada pada orang yang dipersiapkan jadi presiden pada 2029, Gibran. Oki meragukan intelektualitas Gibran. Tapi Gibran sekarang sudah bergerak untuk mengamankan kekuasaannya. Baru 1 hari dilantik, dia sudah turun ke proyek MRT. Foto-foto dia turun ke bawah itu difabrikasi dan disebarkan ke mana-mana. Gibran turun ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung. Dia sedang tidak berpikir apa yang terbaik dalam kapasitas jabatannya sekarang. Tapi dia sedang melakukan strategi untuk menaikkan popularitas di tahun 2029. Pertanyaannya, kok Prabowo membiarkan semua ini terjadi? Padahal ini kan meruntuhkan kepercayaan pada Prabowo. Banyak pemilih Prabowo percaya bahwa Prabowo bisa membawa Indonesia sebagai macan Asia. Tapi kata Oki, ternyata sekarang Prabowo sudah menjelma menjadi kucing. Dengan nada mengadu domba, Oki mengatakan, Prabowo harus menunjukkan siapa dirinya. Kalau tidak, dia hanya akan dikenang sebagai kroni Jokowi. Menurut saya, apa yang dilakukan Oki ini sangat tidak layak dan bahkan jahat. Dia memfitnah Jokowi adalah pimpin korup menurut OCCRP dan karena itu harus diadili. Dan dia menuduh Jokowi dan kawan-kawannya sebagai musuh dalam selimut bagi Prabowo. Dan karena itu Prabowo harus menjadi the real president dengan menyingkirkan Jokowi dari samping dirinya. Mudah-mudahan saja hasutan busuk ini tidak didengar dan tidak dipercaya Prabowo. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.